Sultan Agung dari Mataram atau Sultan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo lahir di Kuto Gede, Mataram pada tahun 1593 dan meninggal di Karta pada tahun 1645. Sultan Agung adalah Sultan Mataram keempat yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Seorang sultan sekaligus senopati ing Ngalogo atau panglima perang yang terampil ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Sultan Agung adalah sebutan gelar dari sejumlah besar literatur yang meriwayatkan karena warisannya sebagai Raja Jawa, pejuang, budayawan, dan filsuf peletak pondasi kejawen. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106/TK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko, juga dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra Panembahan Hanyokrowati dan Ratu Mas Hadidiah Banowati. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram dan ibunya adalah putri Pangeran Benowo, yaitu Sultan Pajang terakhir. Di awal pemerintahannya, Hanyokrokusumo dikenal sebagai Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandita Hanyokrokusumo. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Hanyokrokusumo atau Sunan Agung Hanyokrokusumo. Pada tahun 1640-an, ia menggunakan gelar Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Abdurrahman. Pada 1641, Sunan Agung mendapat gelar Sultan. Gelar dianugerahkan dari Sultan Murad IV yang diwakilkan Syarif Mekah Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Hanyokrokusumo ditahbiskan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kasultan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Raden Mas Rangsang naik tahta ketika ia berusia 20 tahun, menggantikan saudara tirinya yaitu Pangeran Harya Martapura yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Rangsang secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulung Ayu, ibu Pangeran Harya Martapura. Pada tahun kedua pemerintahan Sultan Agung, Patih Mandaraka meninggal karena usianya sudah tua, dan posisinya sebagai patih diduduki oleh Tumenggung Singoranu. Ibu kota Mataram di era penobatannya masih berada di Keraton Kuto Gede. Pada tahun 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kuto Gede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian. Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten, dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia. Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Dipati Ukur
yang berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Adipati Juminah yang berangkat bulan Juni. Total semuanya adalah 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Y.P. Kun meninggal sebagai korban wabah tersebut. Perkembangan Bedoyo sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda. Namun dalam tutur cerita rakyat yang kompleks, menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending, yang terdiri dari pupuh Sinom, pupuh Asmaradana, pupuh Dandang Gula, dan pupuh Durma, yang membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gending. Ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis, yakni antara manusia dengan Tuhan, dan menyatukan sastra dengan bunyi gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut sebagai bahasa Bagongan, yang digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. Bahasa itu diciptakan untuk membentuk persatuan antara pejabat keraton. Pengaruh politik feodal Sultan Agung menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Jawa Barat yang ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah otoritasnya. Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Dia menciptakan provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati, sebagai kepala wilayah kadipaten, khususnya wilayah-wilayah di bagian Jawa Barat, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia. Sebuah kabupaten seperti Karawang misalnya, diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertabumi sebagai adipati pertamanya pada tahun 1636. Di masa ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi oleh Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, oleh mereka kabupaten disebut sebagai Regentschappen. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mempertahankan istilah kabupaten, tetapi membubarkan residen pada tahun 1950-an, sehingga kabupaten menjadi subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan kepada provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sultan Agung dihormati di Jawa secara kontemporer, baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi atau budaya yang ia sumbangkan untuk negara. Di era Soekarno, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.